Shalom sahabat pastoral, bertemu kembali di channel saya Rudi Negat. Sahabat pastoral, kita semua tentu mengenal dan mengetahui Yusuf suami dari Bunda Maria. Pertanyaannya adalah, apakah kita tahu kehidupan Yusuf setelah kelahiran Yesus ke dunia? Lalu, kemana Yusuf setelah Yesus berumur 12 tahun? Serta bagaimana kisah hidup dari Yusuf dalam kitab suci? Yuk, mari kita bahas. Sebelum menonton, jangan lupa di like, share, and subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat pastoral semua mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Sahabat pastoral tentu bertanya-tanya, di manakah Santo Yusuf suami Maria ketika Yesus menjalani saat sengsara hingga disalibkan? Karena keberadaan Yusuf saat kejadian itu tidak ditemukan dalam Injil. Mari kita lihat fakta-fakta dari Yusuf. Pertama, siapakah Yusuf itu? Dalam Alkitab, Yusuf adalah suami Maria dan bapak angkat dari Tuhan Yesus. Yusuf adalah anggota suku Yehuda. Ini berarti ia adalah keturunan Raja Daud dalam Matius bab 1 ayat 2 sampai dengan 16. Dalam bahasa Ibrani, Yusuf berarti semoga Allah menambahkan. Yusuf bekerja sebagai tukang kayu dalam Matius bab 13 dan Markus bab 6. Selain itu, Yusuf dikenal sebagai orang yang tulus hatinya dalam Matius bab 1. Fakta yang kedua, dari mana Yusuf berasal? Kampung halamannya adalah Bethlehem. Meskipun selama sebagian besar hidupnya ia menetap di Nazaret. Yusuf bertunangan dengan Maria di Nazaret. Kemudian ia berangkat ke Bethlehem untuk menghadiri sensus dalam Lukas bab 2. Berkat mimpi dari malaikat, Yusuf melarikan diri ke Mesir bersama Maria dan juga Tuhan Yesus dalam Matius bab 2. Ketika kekacauan mereda, Yusuf kembali ke Nazaret. Sebagai orang Yahudi yang saleh, ia juga berziarah ke Yerusalem. Setelah itu, ia kembali lagi ke Nazaret dalam Matius bab 2. Fakta yang ketiga, penampilan terakhir Yusuf dalam kitab suci adalah saat peristiwa Yesus berumur 12 tahun dalam bait Allah di Yerusalem. Sesudah itu, tidak ada penampilan Yusuf sama sekali. Menurut tradisi, Yusuf meninggal dunia ketika Yesus berumur belasan tahun. Yusuf wafat didampingi Yesus dan juga Maria. Maka, kepada Santo Yusuf dimintakan perantaraannya agar bisa meninggal dunia dengan baik. Jika Yusuf masih hidup saat itu, pastinya Yesus tidak perlu mempercayakan ibunya kepada seseorang di luar keluarganya. Fakta yang keempat, indikasi kuat bahwa Yusuf sudah lama meninggal dunia bisa ditemukan pada Injil yang tertua yaitu Markus. Markus mengatakan, bukankah ia ini tukang kayu anak Maria? Bab 6 ayat 3. Markus menyebut Yesus langsung sebagai tukang kayu, bukan anak tukang kayu. Seperti pada Matius bab 13 ayat 55. Ini menunjukkan Yusuf bapak asuh Yesus sudah lama meninggal dunia dan Yesus mengambil alih pekerjaan bapaknya sebagai tukang kayu. Setelah belasan tahun, maka ketika Yesus mengajar di Nazaret, dia dikenal sebagai si tukang kayu, bukan lagi anak tukang kayu. Hal ini menarik bahwa Markus maupun Matius tidak menyebut bahwa Yesus sebagai anak Yusuf, tetapi anak Maria. Dalam budaya Yahudi yang patriarkal, seorang anak disebut sebagai keturunan ayah, bukan ibunya. Hal ini sekali lagi menunjukkan bahwa Yusuf sudah cukup lama meninggal dunia, sehingga Yesus lebih dikenal sebagai anak Maria, bukan anak Yusuf. Fakta yang kelima, apa kedudukan Yusuf dalam gereja Kristen Katolik?
Dalam gereja Katolik, Yusuf adalah seorang santo yang melindungi. Ia juga adalah pelindung bagi para pekerja. Dan Santo Yohanes Paulus II menjulukinya penjaga sang penebus. Tak terhitung jumlah gereja yang didedikasikan kepada Yusuf dan kota-kota yang menyandang namanya. Dan tak terhitung pula jumlah orang-orang kudus yang berdevosi kepadanya. Selain itu, setiap buku doa mengandung doa-doa kepada Santo Yusuf. Doa-doa khusus yang dipanjatkan kepada Santo Yusuf setiap hari Rabu dan terutama selama bulan Maret menurut tradisi didedikasikan kepada Santo Yusuf. Fakta yang keenam, mengapa hanya ada sedikit informasi mengenai Yusuf dalam Injil? Yusuf adalah sosok yang pendiam. Yusuf berpikir dan bertindak tetapi tidak pernah berbicara. Namun sedikit informasi yang ada mengenai Yusuf dalam Perjanjian Baru sudah mencukupi. Dua penginjil yang telah menyoroti tokoh ini, yaitu Matius dan juga Lukas, yang menceritakan sedikit namun cukup untuk menjelaskan Yusuf seperti apakah dirinya dan misi yang dipercayakan kepadanya oleh Allah untuk sang penyelenggara. Santo Yusuf mengingatkan kita bahwa yang tampaknya tersembunyi atau di barisan kedua memiliki peran yang tak terlindungi dalam sejarah keselamatan Tuhan Yesus. Sahabat pastoral, demikian video kita hari ini mengenai Yusuf suami Maria. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga bermanfaat dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus semakin dikuatkan dan diteguhkan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.